각자 위치 잡고 대기. 오시느라 고생 많으셨습니다. 바다 위에서 제조합니다. 이쪽으로 안내해드리겠습니다. 2조 위치 확보. 배후 미진 임명 확인. 야야야, 동fun아. 예. 그만 너 정대죠. 야, 괜찮아. 총소리 누가 쐈어 이거? 왔어요. 일 당했습니까? Hai Sobat Movie, kembali lagi bersama Rian Volt Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film series Korea berjudul My Name. Pada episode kedua, My Name menceritakan tentang perkembangan Yeon Ji-woo menjadi lebih kuat hingga dapat menjadi anggota kepolisian. Yeon Ji-woo mengalami situasi yang tidak mudah di tempat pelatihan, karena ia wanita seorang diri di tengah-tengah para pria. Namun dengan keinginan yang kuat, Yeon Ji-woo terus berlatih dan menjadi lebih kuat. Pada sebuah pertandingan di tempat pelatihan, Yeon Ji-woo berhasil mengalahkan Do Gang-jae, salah satu petarung yang terbaik dari mereka. Mujin yang seorang bos gangster memiliki ide untuk memanfaatkan keberadaan seorang Ji-woo. Mujin pula lah yang memasukkan Ji-woo menjadi seorang anggota kepolisian pemberantasan narkoba. Episode ketiga, My Name mengisahkan tentang penyerbuan markas Choi Mujin kepolisian pemberantasan narkoba. Namun dengan kelihayannya, Choi Mujin dengan mudahnya berhasil kabur dari kejaran para polisi. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur cerita film My Name episode ketiga. Pada episode kali ini, My Name menceritakan Hye-jin yang dapat menemukan narkoba yang disembunyikan kelompok Mango di dalam botol minuman keras. Kemampuan gadis itu, Sersan Pildo sedikit kagum, namun mencoba untuk menyembunyikannya. Dia malah mencari celah kesalahan Hye-jin yang dianggapnya ceroboh. Karena Hye-jin tidak menggunakan alat pengamanan seperti pistol dan rompi anti peluru yang membuat itu sangat fatal untuk keselamatannya. Saat diinterogasi, Mango tidak memberi petunjuk apa-apa kecuali mengatakan orang yang menyuplai narkoba tersebut adalah orang yang sangat kejam. Sementara itu di sebuah klub malam, sosok misterius muncul dengan membawa narkoba jenis baru. Efek dari narkoba itu sendiri dapat menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran. Dan ternyata orang itu adalah Dong Jae, mantan anak buah Mujin yang dikeluarkan dari anggota geng akibat berselisih paham dengan Hye-jin. Dong Jae kini memiliki kelompok baru dan merekalah yang memproduksi narkoba jenis baru. Di tempat lain, Hye-jin membuka arsip tentang kematian ayahnya di data kepolisian. Di arsip itu tertulis seseorang tak dikenal memakai jaket hitam berada di lokasi kejadian. Ada pula bukti pistol dan peluru ditemukan di TKP. Senjata dan peluru itu identik dengan model yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Sayangnya saat kejadian, Kapten Cha Gi-ho yang dicurigai Hye-jin sebagai pembunuh ayahnya sedang menggerebek bandar narkoba di tempat lain. Sementara itu, Choi Mujin dan anggotanya sedang berkonsentrasi membuat narkoba kadar tinggi yang diberi nama Diamond. Seseorang telah memesannya dan meminta dikirim dalam jangka waktu 10 hari. Kapten Cha Gi-ho memimpin operasi penggerebekan pabrik narkoba milik Choi Mujin yang berada di dalam sebuah kapal. Hye-jin yang tahu akan itu menjadi gusar, namun dia juga tak bisa menghubungi Choi Mujin. Saat operasi penggerebekan, Hye-jin dengan sengaja memberi kode dengan tembakan pistol. Choi Mujin pun langsung melarikan diri saat mendengar ledakan dari pistol tersebut.
Kapten Chagiho merasa kesal karena buruannya dapat melarikan diri dan dia pun curiga dengan tembakan di panel listrik yang menyebabkan operasinya gagal. Kapten Chagiho lantas menemukan pistol yang diduga telah dipakai untuk menembak ke arah panel listrik. Di tempat lain, Choi Mujin yang baru saja lolos dari kejaran polisi berhasil kembali ke markas dan ia pun sangat marah besar. Mujin lantas menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa yang telah memberi informasi kepada para polisi. Di kantor polisi, Kapten Chagiho memeriksa semua pistol yang dibawa oleh anggotanya. Sang kapten pun tidak menemukan bukti adanya peluru yang sama persis dengan peluru yang ditembakkan saat penyerbuan Choi Mujin. Yejin menanyakan kepada Sersan Pildo apakah penangkapan Menggo hanya jebakan. Lalu Sersan Pildo menjawab, jika ingin menangkap ikan lebih besar, maka kita harus menangkap ikan yang kecil dahulu, agar kita bisa mendapatkan bukti kuat untuk menangkap Choi Mujin. Sersan Pildo lantas membuka tirai yang dimana ada beberapa foto Choi Mujin beserta para anggotanya. Sersan Pildo menjelaskan bahwa Choi Mujin telah 11 tahun mengedarkan narkoba di wilayah Dongseon. Yejin tiba-tiba melihat foto ayahnya dan Sersan Pildo menjelaskan bahwa Yong Dong-hun telah wafat 5 tahun yang lalu dan pembunuhnya belum bisa ditemukan. Di tempat lain, Yejin akhirnya bisa menghubungi Mujin. Ia lantas memberitahu bahwa ada beberapa kamera pengawas yang diletakkan di berbagai tempat di hotel. Mujin sempat menanyakan, apakah kau yang menembakkan pistol saat di kapal? Yejin lantas berkata memang ia sengaja melepaskan tembakan saat di kapal tersebut. Ia juga dengan sengaja meninggalkan pistol tersebut di TKP agar kebenaran tentang kematian ayahnya segera terungkap. Mujin lantas menyuruh anak buahnya memeriksa dan mencabut kamera CCTV di tempat-tempat yang disebutkan Yejin tadi. Karena penasaran kemana perginya sang kapten, Yejin lantas membuntutinya. Mereka berdua lantas berhenti di kantor penyelidik forensik. Yejin melihat sang kapten memberikan sebuah kertas kepada anggota forensik. Di tempat lain, Dongjai bersama kelompok barunya menyerang markas Dongcheon secara membabi buta hingga menyebabkan beberapa korban tewas. 안 죽여요. 긴장. 팔 하나만 할게. Saat polisi datang ke TKP, Dongjai sudah pergi. Yejin yang baru saja tiba di TKP, ia menemukan Taegu dalam keadaan luka-luka dan ia juga menemukan sebuah tulisan di atas lantai yang bertuliskan "Aku kembali". Sayangnya sikap terburu-buru Yejin yang langsung menanyakan keberadaan Mujin dengan wajah khawatir membuat Sersan Pildo curiga dengan gadis itu. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga kalian terhibur dengan alur film yang saya bawakan. Sampai jumpa di video terbaru lainnya.